Buya, di dalam Al-Quran ada ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Saya ingin mendapatkan penjelasan penafsiran dari kata bis-sabri was-shalah dari Buya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah lagi-lagi as-sholat itu lughatan secara bahasa maknanya berdoa. Paham enggak? Ista'inu bisabri wassalat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan satu bersabar diri dan kedua berdoa kepada Allah. Kenapa orang perlu berdoa? Berdoa itu intinya adalah membangun adanya harapan pada diri kita, menghindari kita dari sikap keputusasaan, ya kan gitu, supaya kita tetap optimis. Dan di penghujungnya, kalau kita dalam mencapai tujuan apapun kita berdoa kepada Allah, maka di penghujungnya kalaupun kita tidak berhasil, kita sudah ada benteng pertama dengan sabar, akan terus berusaha. Dan kalaupun berhasil karena kita dengan berdoa, maka di penghujungnya kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak berhasil dengan sabar, kalau berhasil dengan syukur. Itu rumusnya begitu. Kenapa demikian? Pentingnya sabar, pentingnya berdoa, karena doa sendiri ad-doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Kenapa ini ibadah? Karena doa itu intinya adalah satu, kita mengaku sebagai hamba, dan kedua, kita mengakui Allah sebagai majikan, sebagai dunungan. Yang ketiga, kita mengaku miskin. Yang keempat, kita mengakui Allah maha kaya. Itu intinya doa. Dan kalaupun berhasil, kita akan menimbulkan rasa saya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang punya tujuan, diawali dengan berdoa. Ketika berhasil, dia akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, nuhun, tujuan berhasil. Sebab kalau tidak berdoa dulu, kita mendapatkan rezeki tanpa ada doa. Begitu kita dapat, kita mengingkari pemberian Tuhan. Apa dijawabnya? Aku kaya ini adalah hasil jerih payahku. Saya bisa dapat pangkat ini adalah karena uangku. Aku bisa ini karena cerdasku. Jadi kalau tidak berdoa dulu, di penghujungnya mengklaim dapat sendiri. Sok tanya sama orang kaya yang tidak berdoa, ya, dengan rajin bekerja. Saya nanya, nggak usah disebutin namanya ya. Dulunya itu pembantunya kakek saya, tukang mengembala kambingnya tuh. Terakhir ketemu dia sudah jadi orang kaya, sawahnya 80 hektar, kaya nggak? Saya nanya, kamu ini dulu tukang gembala kambingnya kakek saya, kok sekarang bisa kaya raya? Dari mana asalnya? Pak Kiai, saya ini dapat sawah sekian ini bukan hasil korupsi, bukan hasil ngerampok, ini hasil jerih payah sendiri. Berpuluh-puluh tahun, 20 tahun saya makan kepala petek saja. Ya, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang peres. Ini kalimat pengingkaran karena dulunya tidak pernah berdoa. Jadi kalau dapat sendiri. Ini dosa besar, mengingkari nikmat Allah. Mengingkari nikmat Allah itu oleh Allah disebutnya kafir. La in syakartum wa la in kafartum. Kalau kafir berarti orang tidak bersyukur, kafir nggak? Kafir, dosa besar.
Nah itulah makanya saya ingin mengatakan, jangan pernah mengatakan bahwa itu hanya sekedar kufur nikmat. Kok sekedar sih? Masih ada saya mendengar itu kan sekedar kufur nikmat. Segitu dikatakan wala in kafartum inna adzabi la syadid, digebukin enggak? Disiksa enggak? Kok sekedar kufur? Gimana lagi gitu jelasnya? Sekarang saya bertanya, anak kita mencuri uang, ketangguhan, dijewer kan? Lalu dia minta maaf, selesai kan? Anak kita tidak berangkat sekolah, gurunya datang, Pak kemana anaknya? Ternyata main dingdong di Raja Galuh. Dijewer, nangis, minta maaf, selesai kan? Tetapi ketika anak kita tidak mengakui kebaikan orang tua, setelah dia kaya, dari mana kamu kerja keras sendiri, banting tulang peras keringat, bapak kamu ngasih modal enggak? Tidak. Ya Allah, kayak apa sakitnya orang tua. Oh jadi begitu. Ya udah, kalau kamu tidak menyatakan jasa orang tua membesarkan kamu, membiayai kamu, oke, sejak hari ini engkau bukan anakku lagi. Paham? Jadi kufur nikmat dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Itu makanya penting berdoa, itu penting, karena nanti di penghujung kita bersyukur. Paham nggak? Orang yang tadi mengingkari kepada Allah, banting tulang peras keringat, ini bohong semuanya. Nggak ada hubungan kausalita, nggak ada. Apa betul keringat sama kekayaan ada hubungannya? Ada hubungannya nggak keringat sama kekayaan? Ada nggak orang yang berkeringat-keringat tapi tetap miskin? Ada nggak? Ada nggak orang yang tidak berkeringat tapi kaya? Ada nggak? Berarti nggak ada hubungannya dong. Tidak ada hubungan kausalitas, sebab-sebab nggak ada. Kalau memang iya kamu kaya karena berkeringat, saya tuntut nih. Kenapa? Kuli batu di Bobos sana yang berkeringat nggak ada yang kaya, kenapa? Ayo. Ya kan gitu. Itu udah sekali mengingkari pemberian Allah. Nah itulah makanya istainu bisabri wassalati wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in. Itu nanti penjelasan sholatnya. Jadi intinya mah sholat itu bukan sholat hajat saja, artinya dari hati kita memohon kepada Allah. Karena orang selagi masih berdoa berarti masih dia punya harapan, selalu optimis. Paham nggak? Itulah sebabnya jadi kita harus bisa mensugesti diri kita sendiri bahwa harapan masih ada. Dan di penghujungnya para motivator mengatakan, jangan pernah mengatakan aku gagal, tapi katakanlah keberhasilan yang tertunda. Ini motivator membangun supaya optimisme selalu bangun. Di dalam Islam sendiri, Al-Quran yang banyak motivasi-motivasi tidak dipahami oleh orang lain, karena orang Islamnya ketika baca Quran yang diuus-uus hanya hukum saja, haram dan halal. Tapi ayat-ayat motivasi, mutiara-mutiara yang tersebar tidak pernah disentuh semuanya itu. Jadi mudah-mudahan ke depan yuk kita baca Quran, mutiaranya kita ambil semuanya, jangan hanya halal dan haramnya saja. Allah mengatakan bahwa halal dan haram nggak usah dipelajari, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, sudah jelas ya. Yang kita cari adalah mutiaranya ini. Makanya Al-Quran bukan kitab hukum, bukan kitab pengetahuan. Quran adalah guide of life. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Syahrul Ramadan ladzi unzila fil Quran hudan linnas, adalah sebagai guide of life.